Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku membuat red velvet cake. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana cara pembuatannya, langsung aja tonton videonya sampai selesai. 3 butir telur utuh, 100 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 100 gram tepung terigu, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan red velvet drink, 1 sendok makan tepung maizena, 50 gram minyak sayur, 1 sendok teh perasa vanila, 1 sendok makan perasa red velvet. Untuk toppingnya di sini aku gunakan buttercream secukupnya saja, dan juga keju parut secukupnya saja. Siapkan mangkuk, lalu siapkan juga saringan. Aku masukkan tepung terigu. Ini mau aku ayak dulu supaya tidak ada yang bergerendil. Berhubung ini saringannya tuh kecil ya ayakannya, jadi aku bagi menjadi 2 bagian. Oke, sekarang aku masukkan juga tepung maizena, coklat bubuk, dan yang terakhir aku masukin red velvet drink. Kalau kalian nggak punya red velvet drink nggak apa-apa, nggak usah pakai ya, yang penting harus ada perasa red velvetnya. Nah, ini yang bergerendil kayak gininya, ini kita buang aja. Setelah selesai diayak, lalu sekarang diaduk sampai rata. Setelah tercampur rata semuanya, sekarang kita sisihkan. Oke, langsung aja sekarang aku mau masukkan telur ke dalam wadah yang lebih besar. Masukkan juga gula pasir, lalu SP. Oke teman-teman, sekarang mau aku mixer sampai kaku putih pucat ya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Ini udah cukup. Nah, sekarang aku mau masukkan tepung yang tadi sudah diayak ya, yang udah dicampur dengan yang lainnya. Ini aku mau masukin bertahap, aku bagi menjadi 2 bagian. Oke, ini mau aku mixer sampai tercampur rata aja dengan kecepatan rendah aja. Oke, sekarang aku masukin lagi sisa tepung yang tadi. Mixer kembali sampai tercampur rata. Kalau semuanya sudah tercampur rata kayak gini, nah sekarang aku mau masukin perasa vanila, lalu minyak sayur, dan yang terakhir aku mau masukin
pasta red velvet. Oke, sekarang mau aku mixer kembali sampai tercampur rata. Oke teman-teman, ini udah cukup. Sekarang mau aku lanjut diaduknya menggunakan spatula aja, ini pinggir-pinggirnya dan bawahnya. Jadi pastikan tidak ada yang mengendap. Nah, pinggir-pinggirnya tuh kayak giniin aja ya teman-teman. Kalau yang bawahnya udah nggak ada minyak yang mengendap, ini udah aja berhenti mengaduknya. Langsung aja, sekarang di sini aku udah siapkan loyang yang udah aku alasi dengan menggunakan kertas roti, dan sekarang aku mau masukin adonannya. Aku masukin semua adonannya ke dalam loyang. Oke, setelah semuanya dimasukin ke dalam loyang, sekarang diratain. Oke teman-teman, setelah rata ya semuanya kayak gini, sekarang mau aku hentakkan sebanyak 2 kali. Ini gunanya tuh supaya udara yang terperangkap di dalamnya tuh keluar ya. Oke, sekarang aku langsung aja mau kukus. Oke teman-teman, di sini aku udah siapkan kukusannya. Sebelumnya aku udah panasin dulu ya teman-teman kukusannya. Jadi ini udah panas, langsung aja sekarang aku mau buka. Nah, sekarang mau aku masukin. Oke, aku tutup kembali. Aku gunakan api sedang aja. Aku mau kukus selama 30 menit atau sampai matang aja ya teman-teman. Pastikan tutupnya itu dialasi dulu dengan menggunakan kain seperti ini. Jadi supaya tidak ada nanti airnya tuh menetes gitu ke kuenya. Oke teman-teman, ini udah aku kukus selama 30 menit. Sekarang aku mau lihat hasilnya. Wow, ini udah bagus ya. Nah, sekarang mau aku tes menggunakan tusuk sate ya. Oke teman-teman, ini udah nggak ada yang nempel, berarti ini tandanya udah matang. Sekarang aku matiin aja kompornya, lalu mau aku angkat. Nah teman-teman, berhubung ini bolunya tuh masih panas banget, baru aku keluarin dari kukusan ya. Sekarang mau aku biarkan dulu sampai dingin, baru setelah itu mau aku keluarkan dari loyangnya. Oke teman-teman, ini udah aku diamkan ya. Ini tuh udah dingin. Sekarang mau aku pindahkan. Oke, aku lepas kertas rotinya. Oke, sekarang mau aku balikin ya. Nah, kalau udah dibalikin kayak gini, sekarang mau aku potong menjadi 2 bagian. Oke, ini udah selesai aku potong jadi 2. Ini yang satunya aku simpan dulu di sini. Nah, kalau udah dipotong jadi 2 kayak gini, sekarang aku mau olesi dengan menggunakan buttercream. Oke, sekarang mau aku tuangin buttercreamnya.
mau aku ratakan menggunakan spatula atau boleh menggunakan sendok apa aja ya. Yang penting bisa buat kita meratakan buttercreamnya. Oke teman-teman, ini udah rata ya permukaan atasnya, dan sekarang aku mau nih yang satunya lagi mau aku tempelin di atasnya. Ini aku balikin kayak gini. Ini aku tekan-tekan dulu dikit aja, nggak usah terlalu kencang. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang aku mau kasih lagi buttercreamnya. Oke teman-teman, sekarang diratain lagi ya atasnya. Oke teman-teman, ini udah selesai aku olesi dengan menggunakan buttercream ya ke permukaan atasnya. Sekarang lanjutnya aku mau taburi dengan menggunakan keju. Oke teman-teman, ini udah selesai ya aku kasih kejunya. Ini udah seluruh permukaan atasnya udah selesai aku kasih keju. Sekarang mau aku pindahkan ke piring. Oke teman-teman, ini dia udah selesai aku pindahkan ke piring dan udah siap juga untuk dinikmati. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan juga di share videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.